Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat dimanapun berada, semoga sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat selalu, amin. Sekarang saya berada di kawasan Golden Brown City, Bengkong, dan akan menuju ke satu masjid yang konsep bangunannya berbeda dari masjid pada umumnya, yaitu Masjid Cheng Ho. Siapakah yang dimaksud dengan Muhammad Cheng Ho ini? Muhammad Cheng Ho adalah seorang laksamana laut yang datang dari negeri Tiongkok. Dia juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di dunia, terlebih di Indonesia. Muhammad Cheng Ho terlahir dari keluarga yang beragama Muslim. Cheng Ho muda sudah aktif dalam penyebaran agama Islam di negaranya sebelum melakukan penyebaran ke luar negara Cina. Ayah dari Muhammad Cheng Ho merupakan seorang haji dengan nama M.A. Hazi. Ibunya berasal dari warga Wen, Tiongkok. Cheng Ho dipercaya memimpin ekspedisi pelayaran dengan membawa kurang lebih 2.700 anak buahnya dalam kurun waktu 1405 sampai 1433. Tercatat dia melakukan 7 kali ekspedisi ke berbagai belahan dunia. Dan dari 7 kali pelayarannya itu, Cheng Ho beberapa kali singgah ke Indonesia dan mampir ke beberapa daerah di Indonesia. Daerah yang dikunjungi Cheng Ho ini kemudian dikenal sebagai 9 titik jalur samudra. Tujuan pelayarannya kala itu adalah untuk berdagang, membangun kerjasama dengan berbagai negara dan menjalin persahabatan. Dan di tengah-tengah kegiatannya berdagang tersebut, dia tidak lupa untuk menyebarkan agama Islam. Tidak seperti bangsa Belanda yang menyebarkan pengaruhnya dengan cara menjajah atau menindas. Muhammad Cheng Ho lebih menganut kepada ajaran toleransi terhadap orang-orang yang berbeda agama dan budaya dengannya, menggunakan cara-cara yang lebih halus seperti diplomasi dan berdagang. Cheng Ho berhasil menyebarkan budaya Cina dan agama Islam di bumi Nusantara karena metode pendekatan yang dilakukannya lebih cepat mengena di hati masyarakat Indonesia pada zaman itu. Beberapa titik di Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Muhammad Cheng Ho adalah Aceh, Palembang, Belitung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Cirebon, Denpasar, dan yang terakhir adalah Batam. Hal ini diperkuat dengan dibangunnya beberapa masjid di titik-titik tersebut. Tujuannya adalah untuk mengenang sejarah perjalanan seorang laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia serta penyebaran agama Islam yang dilakukannya. Meskipun Masjid Muhammad Cheng Ho Batam ini dibangun di atas tanah seluas 80 x 80 meter saja, namun luas bangunannya sendiri hanya 20 x 30 meter. Cukup kecil untuk ukuran sebuah masjid. Kapasitas masjid ini pun cuma 200 orang saja. Kalau dilihat dari jauh, mungkin kita akan menyangka ini merupakan sebuah kelenteng karena warna merah dan emas yang mendominasi bangunan ini, serta bentuk atapnya yang menyerupai pagoda, memang menggiring pikiran kita untuk berkata kalau bangunan ini adalah sebuah kelenteng. Tapi, cobalah mendekat dan lihat papan hitam yang tergantung tepat di bawah atap masjid ini. Kita akan melihat tulisan bertinta emas di papan itu tertulis Masjid Muhammad Cheng Ho. Tepat di bawah tulisan Latin tersebut juga ada tertulis dengan bahasa ibu dari Cheng Ho, yaitu bahasa Mandarin. Masjid Cheng Ho tidak memiliki kubah seperti layaknya masjid yang lain. Kubahnya digantikan dengan atap yang persegi 8 yang menyerupai pagoda. Bukannya tanpa alasan dipilihnya atap segi 8 tersebut. Menurut artinya dalam bahasa Tionghoa mengartikan kejayaan atau keberuntungan. Bentuk atapnya yang menyerupai sarang laba-laba ini juga ingin mengingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika lolos dari kejaran kaum Quraisy dan bersembunyi di dalam gua, dan sarang laba-laba besar telah menutupi pintu gua tersebut sehingga Nabi bersembunyi dengan aman. Kemudian masih tampak dari depan masjid ini terdapat kaligrafi yang berwarna kuning emas yang terukir elok di dinding tembok kiri dan kanan masjid yang berlatarkan tembok berwarna merah. Komposisi yang seimbang antara kedua kaligrafi tersebut
yaitu seimbangnya antara sisi kanan dan kiri, melambangkan hadirnya sebuah keseimbangan. Kemudian, lantai yang berwarna putih disebut melambangkan kesucian. Masjid Muhammad Cheng Ho ini berdiri megah di kawasan Golden City, Bengkong, Kota Batam. Masjid yang dibangun oleh seorang pengusaha Batam ini sebagai upaya mengenang sejarah perjalanannya seorang Laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia yang membawa ajaran Islam. Keberadaan masjid ini membuktikan kulturasi antara budaya Cina, Islam, dan Indonesia terjalin begitu erat di Kota Batam. Masjid Muhammad Cheng Ho ini bukan hanya sekedar tempat beribadah, tetapi juga adalah salah satu wisata budaya karena banyaknya wisatawan lokal ataupun mancanegara yang berkunjung ke masjid ini untuk sekedar berfoto ataupun yang muslim beribadah. Masjid ini diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo dan Menteri Pariwisata Arif Yahya, yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2015. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Agama Fahrul Razi menunaikan salat zuhur di Masjid Muhammad Cheng Ho. Usai menunaikan salat zuhur, Menteri Agama menandatangani prasasti sekaligus menuliskan pesan kerukunan. Pesan kerukunan yang ditulis Menteri Agama di atas prasasti yakni Umat Rukun Indonesia Maju. Oke sahabat, cukup sekian dulu ulasan dari saya tentang satu masjid dengan arsitektur bangunan Tiongkok yang berada di kawasan Golden City, Bengkong, Kota Batam. Semoga ulasan saya ini bermanfaat dan jangan lupa ambil sisi positifnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye.